Isomorfisme pada graf. Ini adalah materi selanjutnya yang akan kita pelajari dalam teori graf, yaitu isomorfisme. Nah, simbol dari isomorfisme ini bisa kita lihat di layar. Simbol dari isomorfisme ini adalah bentuk seperti ini. Dia mirip dengan lambang ekivalen. Jadi, graf G isomorfis dengan graf H. Lalu, kapan sebuah graf dikatakan dia isomorfisme? Kita perhatikan yang pertama bahwa dua buah graf dikatakan isomorfis jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik di G dan titik di H. Kemudian yang kedua, bahwa dia akan dikatakan isomorfis jika banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf G sama dengan banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf H. Memahami tentang isomorfisme, mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini saya mempunyai dua buah graf, yaitu graf G dan graf H. Di mana graf G mempunyai 6 titik, diberi label A, B, C, D, E, F. Sementara graf H juga memiliki 6 titik yang diberi label P, Q, R, S, T, U. Mari kita perhatikan graf G dan graf H. Apakah kedua graf ini isomorfis? Apakah kedua graf ini isomorfis? Yang pertama, kita buktikan. Terdapat korespondensi satu-satu antara VG dan VH. Terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik di graf G dan titik-titik di graf H. Kita perhatikan titik A. Titik A, dia terhubung dengan titik B, titik E, dan titik F. Kemudian, titik D terhubung dengan titik B, titik E, dan titik F. Hampir sama dengan titik C. Titik C terhubung dengan titik B, titik E, dan titik F. Seperti dengan graf H, titik P terhubung dengan titik S, titik T, dan titik U. Begitupun titik I terhubung dengan titik S, titik T, dan titik U. Sementara titik R juga terhubung dengan titik S, titik T, dan titik U. Hampir sama dengan graf G. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa graf G dan graf H itu memenuhi syarat pertama, korespondensi satu-satu antara titik di G dan titik di H. A berkorespondensi dengan P, B dengan U, D dengan Q, C dengan R, E dengan T, dan F dengan S. Dari ini sepertinya syarat pertama terpenuhi. Kemudian, yang kedua, syarat kedua bahwa banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf G sama dengan banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf H. Apakah betul? Apakah memenuhi? Mari kita perhatikan dua titik yang berbeda di graf G, misalnya titik A dan titik B. Titik A dan titik B itu ada satu sisi yang menghubungkan. Titik B dengan C ada satu sisi. Jadi setiap dua titik yang berbeda ada satu sisi yang menghubungkan. Begitupun dengan graf H. Perhatikan PQU 1, PQT 1. Semua ada satu sisi yang menghubungkan. Berarti jadi graf G dan graf H ini memenuhi syarat kedua bahwa banyak sisi yang menghubungkan dua titik di G sama dengan banyak sisi yang menghubungkan dua titik di H, yaitu banyaknya adalah 1. Makanya makanya dikatakan bahwa nomor 2 ini memenuhi untuk graf G dan graf H. Dari kedua contoh ini, banyak buku yang menuliskan bahwa untuk mengetahui apakah dua buah graf isomorfis atau tidak, itu dilihat dari jumlah titik dan jumlah sisinya. Banyak buku menganggap bahwa jika graf G dan graf H dikatakan dia adalah graf isomorfis jika jumlah titik pada graf G itu sama dengan jumlah titik pada graf H.
Begitupun untuk sisinya, bahwa jumlah sisi di graf G itu sama dengan jumlah sisi di graf H. Itu beberapa buku menuliskan bahwa isomorfis ketika jumlah titik kedua graf tersebut sama dan jumlah sisi kedua graf tersebut sama. Bisa dilihat pada kedua contoh ini jelas terlihat bahwa jumlah titiknya sama dan jumlah sisi-sisinya sama. Namun bagaimana jika ada sebuah kasus seperti ini? Di sini ada sebuah graf I yang juga mempunyai 6 titik dan juga mempunyai 9 sisi. Setiap titiknya diberi label K, L, M, N, X, dan Y. Nah, apakah graf I ini isomorfis dengan graf G dan graf H? Karena kita tahu bahwa graf G dan graf H sudah isomorfis, berarti apakah kedua graf ini isomorfis dengan graf I? Kita buktikan dengan dua sifat dari keisomorfisan sebuah graf. Yang pertama bahwa katanya terdapat korespondensi satu-satu antara titik di graf yang pertama dengan graf kedua. Kita perhatikan titik di graf G dengan titik di graf I. Tentu untuk titik di graf G dan graf I ini tidak saling berkorespondensi. Nanti kalian cari tahu sendiri kenapa titik di graf G dan graf I ini tidak saling berkorespondensi. Kemudian banyak sisi yang menghubungkan dua titik di G sama dengan banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf H atau graf kedua. Terlihat bahwa memang banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf G itu sama dengan banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf I. Tapi karena sifat pertama tidak memenuhi, itu artinya graf I ini tidak isomorfis dengan graf G dan graf H. Selain daripada melihat kedua sifat ini, ada cara lain bahwa kita bisa melihatnya dengan mencari panjang lintasan kedua graf tersebut. Misalnya, kita mau membandingkan antara graf I dan graf G. Apakah I dan G ini isomorfis? Kita hanya melihat dari lintasannya. Panjang lintasan terpendek. Panjang lintasannya pasti sama. Misalnya kita perhatikan G dan H. Panjang lintasannya itu misalnya kita bukan melihat lintasan, bukan melihat lintasan, tapi kita melihat sikel, panjang sikelnya. Sikel kan lintasan tertutup. Kita sudah pelajari kemarin bahwa sikel itu adalah lintasan tertutup, di mana lintasan itu titik tidak boleh berulang dan sisi juga tidak boleh berulang. Kita perhatikan sikel di graf G. Sikel di graf G itu semuanya, misalkan kita mulai dari titik A ke titik B, ke titik D, ke titik F, kembali ke A. Berarti panjang sikelnya ada 1, 2, 3, 4. Di graf G panjang sikel ada 4. Begitupun semuanya. Misalnya kita ambil dari titik B ke titik B, B, C, E, D, B. Semuanya itu ada sikelnya 4. Panjang sikelnya adalah 4. Begitupun juga graf H. Panjang sikel graf H, P, S, Q, U, P. Panjang sikelnya ada 4. Nah, bagaimana dengan graf I? Panjang sikelnya ada berapa? Misalkan kita ambil Y. Y, X, L, Y. Panjang sikel ada 1, 2, 3. Dari K. K, M, N. K. Panjang sikelnya ada 3. Berarti oleh karena panjang sikel di graf I tidak sama dengan panjang sikel di graf H, maka graf H dan graf I tidak saling isomorfis. Graf H dan graf I tidak isomorfis karena panjang sikel di graf I berbeda dengan panjang sikel di graf H. Di sini bisa disimpulkan bahwa dua buah graf yang isomorfis itu jika terdapat korespondensi satu-satu antara
titik di graf G dan titik di graf H. Kemudian yang kedua bahwa banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf G sama dengan banyak sisi yang menghubungkan dua titik di graf H. Kemudian contoh yang ketiga, dan ini jarang muncul, ini hanya pelengkap saja, yaitu bahwa jumlah panjang sikel terpendeknya adalah sama. Sikel terpendeknya itu adalah sama.